Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Esok paginya bapak sengaja pergi ke rumah Mbak Margono. Hari itu juga kebetulan hari Minggu, jadi bapak libur dari aktivitas mengajarnya. Rumah Mbak Margono saat itu masih terlihat sepi. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Ya mungkin bapak terlalu pagi untuk sekedar bertamu dan menyampaikan salam dari seseorang. Sapu lidi yang berada di samping pagar rumah Mbak Margono terlihat berdiri menyandar ke dinding pagar. Perlahan bapak mendekati ke arah pintu depan rumah Mbak Margono dan menekan bel rumahnya. Terdengar suara langkah yang diseret dari dalam. Bapak berpikir itu langkah Mbak Margono yang akan membukakan pintu. Namun setelah ditunggu beberapa saat, pintu tidak kunjung dibuka. Setelah itu dilanjut dengan suara sapu lidi yang tadi menyandar di pagar terdengar seperti sedang digunakan untuk menyapu. Srek, srek, srek. Bapak hanya melirik ke arah belakang di mana sapu itu tadi berada. Terlihat sapu itu sedang digunakan oleh sosok wanita parubaya menyapu sekitaran halaman rumah Mbak Margono yang memang sedikit kotor dengan dedaunan mangga yang memang ada di depan rumah Mbak Margono. Bapak tidak merespon akan hal itu dan kemudian mengetuk pintu sambil memanggil nama Mbak Margono. Namun yang keluar adalah suara deman yang terdengar sangat besar dan berat dari dalam rumah Mbak Margono. Ya sudah, kalau memang dia tidak di sini, ucap bapak kepada sesosok di dalam rumah Mbak Margono itu. Saat setelah melangkah pergi dari halaman rumah Mbak Margono, kemudian ada seseorang yang memanggil nama bapak. Ternyata itu adalah Mbak Margono yang muncul dari arah utara, arah di mana Mbak Margono memang sering berkeliling di pagi hari. Loh, dari mana? Kok nggak jadi ke rumahku? Tanya Mbak Margono. Udah, barusan aku ketok dan aku pencet tombol belnya. Malah yang jawab itu pademu. Wah, kamu itu ada-ada saja. Sudah, ayo masuk dulu, ajak Mbak Margono. Gak, nanti saja. Bilang saja sama yang di rumah kalau aku ini gak akan mengganggu mereka, jadi gak usah takut. Alah, baiklah, nanti aku sampaikan. Oh ya, ada pesan dari seseorang. Sebut saja Ningrum. Dia ingin berkenalan, tapi lebih baik kamu kenalan sendiri saja dan cari saja dia sendiri. Loh, cewek toh? Anak mana dia? Anak sini saja. Tapi ingat, jangan sampai kau menikah dengannya. Wah, kamu ini ada-ada saja. Okelah, nanti aku cari sendiri. Mbak Margono saat itu sedang membujang dan belum memiliki teman hidup. Jadi dia terlihat sangat bersemangat. Beberapa tahun berlalu hingga akhirnya aku, Rian kecil, saat itu aku sedang pulang sendirian pada malam hari selepas bermain rental PS. Ternyata saat Ningrum menolongku itu sebagai bentuk pendekatan supaya bapakku membantunya dekat dengan Mbak Margono. Dan pada suatu hari dia sudah tidak sabar dan sudah tidak bisa meyakinkan bapakku untuk menjembatani berkenalan dengan Mbak Margono. Selain itu ada beberapa berita yang tidak benar tentang dirinya yang diisukan sebagai pengganggu di daerah tempat tinggalku, yang sebenarnya disebabkan oleh ular besar yang memang kadang iseng. Dari situlah dia langsung menemuiku dengan cara mematikan motorku di dekat tempat dia berada. Setelah menemuiku, selain dia meminta meluruskan isu yang tidak benar itu, dia bercerita bahwa dia ingin dengan Mbak Margono. Sebelum aku berangkat lagi ke kos, aku sampaikan itu pada Mbak Margono. Setelah itu Mbak Margono mendatangi lokasi yang diberitakan oleh warga yang membuat resah. Saat bertemu dengannya, Ningrum memohon untuk jangan memotong pohon di mana Ningrum tinggal. Pada saat pertemuan pertama sepertinya Mbak Margono juga ada ketertarikan dengan Ningrum ini. Maka mereka membuat perjanjian. Jika Ningrum bisa membantu Mbak Margono menangkap siluman ular pengganggu itu,
Ningrum akan dipindahkan ke suatu tempat yang tidak akan ada yang berani mengganggunya lagi. Penanganan siluman ular pun berhasil dilakukan. Sesuai perjanjian, Mbah Margono memindahkan Ningrum ke tempat yang lebih aman dan tidak akan ada yang berani mengganggu lagi, yaitu di rumah dari Mbah Margono. Intinya, Mbah Margono mendapat dua makhluk pada satu malam. Dan mungkin mulai saat itu, mereka lebih dekat sampai sekarang. Dan dalam kedekatan mereka, bapakku sama sekali tidak ikut campur. Dan malah mungkin aku yang mendekatkan mereka secara tidak langsung. Kembali ke cerita utama. Bertahanlah, aku mohon bertahan. Tinggal sebentar lagi, ini kan selesai. Aku mohon bertahan sebentar lagi. Dengan nafas mulai terisak, Ningrum berkata. Melihat ekspresi Ningrum yang sangat terpukul, aku sangat kebingungan harus berbuat apa. Aku juga hanya bisa melihat sosok yang bisa disebut seorang guru, kini terkapar tidak berdaya dengan nafas yang tidak beraturan. Aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Aku yang payah ini dan tidak pernah belajar apapun dari Mbah Margono, hanya bisa diam melihatnya terdiam seperti itu. Aku merasa menyesal karena hanya menjadi sosok yang hanya bisa membebani mereka semua. Aku terlalu sering mengandalkan Sinta hingga aku tidak tahu harus apa jika Sinta tidak ada di sampingku. Namun karena penyesalanku ini, aku hanya bisa mencoba sesuatu yang mungkin bisa aku terapkan seperti pertolongan P3K. Aku melemaskan semua tubuh Mbah Margono. Aku lakukan sebisaku. Beberapa tekanan aku coba hentakan di dada Mbah Margono. Namun belum ada tanda-tanda membaik dari Mbah Margono. Tidak disangka saat aku sedang berusaha menolong Mbah Margono, sosok Adi Wilaga kemudian datang mendekat padaku. Dia menyuruhku untuk mencoba memijat di sekitar belakang punggung Mbah Margono. Titik tengah yang berada di punggungnya. Tangan Adi Wilaga perlahan menuntunku menuju titik yang disebutkan. Aku disuruhnya untuk menutup mata dan memusatkan energiku pada tanganku yang sedang dituntun oleh Adi Wilaga. Aku merasakan sebuah titik yang aku rasakan sedikit dingin dan ada sedikit pusaran di sana. Sepertinya Adi Wilaga pun merespon dengan apa yang aku rasakan. Dia memberi ancang-ancang untuk melakukan tekanan di sana dan menyalurkan energiku ke titik itu. Ternyata setelah beberapa tekanan atau pijatan di titik itu, Mbah Margono menunjukkan tanda-tanda membaik dengan diawali batuk dari Mbah Margono dan kemudian nafas yang mulai teratur. Perlahan Mbah Margono membuka matanya dan mulai melihat ke arah sekitarnya. Syukurlah, syukurlah, kamu masih bertahan. Jangan menyerah dulu, ini sebentar lagi akan berakhir, ucap Ningrum penuh kelegaan. Mbah Margono merespon dengan menyentuh dan mengelus rambut Ningrum dengan senyuman. Di sisi lain, bapak terus melawan si dukun itu yang terlihat emosinya semakin memuncak. Walaupun mereka hanya menggunakan kemampuan mereka dan tidak melibatkan pembantu, terlihat bapak lebih unggul dari si dukun itu. Beberapa gelombang energi yang ditimbulkan dari pertempuran mereka membuat tanah dan debu kadang berterbangan. Aku rasa bapak belum mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Terlihat bapak mulai bosan dengan pertempuran seperti ini. Bapak melancarkan serangan golok yang dia bawa ditambah dengan salah satu cincin bapak yang bisa melontarkan energi yang cukup dahsyat. Hal itu membuat si dukun terlihat sangat terkejut dengan serangan bapak itu. Kurang ajar, beraninya kau mencuri stat dariku, ucap kesal dukun itu. Aku mulai lelah. Aku tahu kamu hanya mengulur waktu saja kan, supaya bala bantuanmu itu nanti akan datang setelah kita lengah. Aku mulai merasakan ada hawa tidak enak dari arah belakangmu. Kurang ajar, terima ini. Dengan serangan membabi buta, dukun itu menyerang. Mungkin karena saking kesalnya, rencana yang tadi dia rencanakan bisa terbaca oleh bapakku itu. Dengan nafas yang mulai terengah-engah, dukun itu terus menyerang tanpa irama dan terus menyerang bapak. Bapak yang sudah mulai kehabisan kesabaran menghadapi dukun ini ingin cepat-cepat mengakhirinya. Akhirnya mereka bertarung lebih dahsyat lagi. Gelombang-gelombang tercipta dari serangan mereka. Beberapa kilatan dan petir mulai muncul akibat serangan mereka yang berbenturan. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan serangan yang cukup kuat, yang pada akhirnya membuat gelombang yang sangat besar dan membuat efek yang sangat luar biasa. Sinta, Via dan yang lain yang sedang mencoba menghancurkan pengikat Anggi terlempar akibat gelombang yang dihasilkan dari serangan bapak dan dukun itu. Aku, Mbah Margono dan lainnya yang jaraknya lumayan agak jauh pun masih terseret dan sedikit terpental akan serangan itu. Setelah terpental dan terlempar, keadaan di sekitar tertutup oleh debu. Seketika itu pula, keadaan menjadi hening kembali.
Suara batuk dan suara nafas tersegal mulai terdengar. Terdengar seseorang mencoba bangkit. Sudahlah, hentikan ini sebelum terlambat. Perlahan debu mulai hilang dan kami bisa melihat ada dua sosok berdiri. Yang satu berdiri dengan kokoh dan yang satu seperti sedang berusaha untuk berdiri dengan tegak. Di saat itu juga terdengar suara. Sat. Sebuah cambuk berwarna emas melesat ke arah area berdebu itu. Terlihat cambuk itu mengikat pada seseorang yang tidak lain adalah si dukun itu. Cambuk emas itu tepat mengikat di leher si dukun. Dengan ekspresi yang mulai khawatir dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, si dukun mencoba untuk berdiri sambil menahan tarikan cambuk itu. Saat si dukun sedang berusaha untuk berdiri, tiba-tiba beberapa anak panah melesat ke arah si dukun dan tepat mengenai kedua kakinya. Alhasil membuat si dukun terjatuh ke belakang dengan keadaan terlentang dan tertancap panah hingga tembus ke tanah. Bapakku melihat ke arah belakang di mana panah dan cambuk itu muncul. Ternyata kedua senjata yang melesat tadi berasal dari Mbak Margono dan Ningrum yang sudah mulai pulih dari serangan tadi. Bapakku terlihat ada rasa lega di raut mukanya. Melihat sahabatnya berhasil selamat dari serangan tadi, bapak langsung memberi instruksi pada Mbak Margono untuk cepat mendekat ke arah si dukun dan segera meringkusnya. Saat sedang bergerak ke arah si dukun, tiba-tiba Sinta melesat ke arah dukun itu. Terlihat wajah Sinta sangat emosi dengan dukun yang sudah tidak berkutik itu. Sinta mendarat tepat di samping kepala si dukun sambil melihat sinis ke arah dukun. Akhirnya, kamu sudah tidak berkutik. Biar ku binasakan kamu, pasti segel itu akan mudah terlepas. Ucap Sinta dengan ambisi ingin membunuh dukun itu. Sinta sudah siap-siap dengan mengangkat kakinya dan hendak dihempaskan ke kepala dukun itu. Stop, Sinta, jangan kau binasakan dia. Suara bapak yang sudah dekat menghentikan niat Sinta. Sinta yang sudah melancarkan kakinya ke arah kepala dukun kemudian dibelokkan ke arah tangan si dukun dan menyebabkan tangan di bagian lengan si dukun remuk. Wah! Teriak dukun menahan kesakitan karena serangan Sinta. Ada apa, Den? Kenapa kita tidak menghabisi dia saja? Pasti akan lebih mudah dan cepat untuk melepaskan teman Rian. Sinta bertanya kepada bapak dengan kepala menunduk dan dengan ekspresi yang sedikit kecewa. Tidak, Sinta, biarkan saja hanya Tuhan yang berhak membinasakan atau mematikan makhluknya. Kita jangan seperti dia, dukun yang tidak peduli dengan orang lain dan lebih mementingkan harta. Selain itu, kita juga belum tahu apakah dampaknya pada segel yang mengunci teman Rian itu. Apakah akan mudah terlepas atau malah tidak bisa lepas sama sekali. Karena dari tadi dia hanya mengulur waktu saja. Maaf, Den, baiklah kalau begitu. Aku yang tadi ikut mendekat ke arah bapak dan yang lainnya akhirnya sampai juga di sana. Aku mendekati Sinta. Makanya gak asal bertindak, belum jelas hasilnya sudah main babat saja. Sudah diam kamu, Sinta melirikku sambil berkata judes. Aku hanya diam menahan sedikit tawa karena respon yang diberikan Sinta. Di sisi lain, dukun yang masih menahan sakit karena serangan Sinta mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan tawanya. Pandai juga ternyata kamu. Senang rasanya bisa bertarung denganmu. Dengan usia yang masih terhitung muda, tapi tindakanmu tidak terburu-buru. Ucap dukun itu pada bapakku. Terima kasih pujianmu. Kalau begitu, usaikan saja pertempuran ini dan bebaskan teman anakku itu. Ucap bapakku pada dukun yang terus menahan sakit. Memang kau bukan lawan yang sembarangan. Memang apa untungnya jika aku melepaskannya? Tidak ada untungnya untukku, tapi setidaknya aku melakukan hal yang benar dengan tidak mempersulit kehidupan orang lain. Mbak Margono yang mulai sedikit tidak sabar mulai membuat cambuk yang mengikat di leher dukun itu menjadi lebih erat lagi dan membuat si dukun susah untuk bernapas. Baiklah, akan aku lepaskan dia, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jika memang bisa untuk diberikan, akan aku penuhi. Satu saja, berikan si wanita galak ini atau perempuan di sebelahmu itu untuk menjadi pengikutku. Dukun itu melirik ke arah Sinta dan Ningrum dan meminta bapakku untuk memberikan salah satu di antara mereka. Aku sarankan, ubah syaratmu itu jika kau masih mau selamat. Aku tidak bisa mengabulkan itu, ucap bapakku tenang. Sinta dan Ningrum sudah mulai menampakkan muka kesalnya lagi. Tidak, aku hanya ingin salah satu dari mereka saja, ucap si dukun.
Sinta yang mendengar itu kemudian sedikit demi sedikit mengubah ekspresinya dari kesal kembali ke muka biasanya. Sinta perlahan duduk dan mendekatkan kepalanya ke arah si dukun itu. Setelah itu Sinta seperti berbicara pada si dukun itu dengan sangat ramah dan malah terlihat sedikit menggoda si dukun itu. Tapi entah apa yang dikatakan mereka, aku tidak bisa mendengarnya. Lama-kelamaan di tengah obrolan mereka membuatku sedikit tidak enak. Ada rasa marah saat Sinta terlihat menggoda si dukun itu dan berbicara dengan si dukun itu. Ditambah tangan Sinta mulai menyentuh ke arah dada dukun itu. Terlihat seperti membelai dari dada sebelah kiri, bergerak ke kanan dan mulai mengelus pundak. Perlahan bergerak ke arah lengan yang sudah remuk. Kupikir Sinta setuju dengan syarat yang diberikan dukun itu. Namun setelah tangan Sinta itu tepat di atas lengan dukun yang remuk itu, Sinta kemudian memegang lengan remuk itu dan meremasnya, yang membuat si dukun berteriak kesakitan dan mulai meronta. Dengan keadaan seperti itu, Sinta terus bersikap ramah. Tangan itu terus dia remas dan membisikkan sesuatu ke telinga si dukun itu. Akhirnya dukun itu pun berkata, Baiklah, akan aku lepaskan dia." Sinta menoleh ke arahku sambil tersenyum seperti merasa senang dengan respon kesakitan dari dukun itu. "Lepaskan tanganmu itu dariku, baru aku lepaskan dia." Dengan perkataan itu Sinta tersenyum dan kemudian kembali membisikkan sesuatu lagi pada si dukun itu. Terlihat dukun itu menyetujuinya. Kemudian dukun itu memulai mantranya. Setelah terlempar tadi, Via kembali ke arah Anggi dan terus berusaha membuka kunci yang mengikat Anggi dengan Endra Suta yang membantunya terlihat masih terus berusaha. Saat itu juga bersamaan dengan si dukun membaca mantra, sedikit demi sedikit ikatan yang mengunci Anggi di pohon besar itu mulai memudar seperti terkikis dan mulai menghilang. Dengan mudah Endra Suta melepaskan Anggi dari sana. Setelah terlepas, Sinta pun melepaskan tangan yang remuk milik dukun itu dan mulai berdiri lagi di sampingku sambil melirik ke arahku. Dia tersenyum bangga. "Sudah selesai. Jika begitu, ayo kita pergi dari sini," ucap bapakku mengajak yang lain. Kamu bisikin apa ke dukun itu? Yang jelas selain ancaman kamu itu ya?" tanyaku pada Sinta. "Ada saja, yang penting beres kan masalah ini. Dan satu lagi, tenang saja, aku gak akan ikut dia. Aku tetap sama kamu kok." Dengan wajah bahagia dia berkata sambil melirikku. Aku curiga, pasti ada sesuatu. Penuh curiga aku bertanya, "Sesuatu apaan sih? Sini aku bisikin." Sinta mendekatkan bibirnya ke telingaku dan hendak berkata, "Nggak jadi deh, biar kamu penasaran saja. Tapi kita tetap harus waspada sama dia. Aku yakin dia pasti akan menyerang balik." Dengan enteng Sinta berkata demikian. Sudah biarkan itu jadi rahasia Sinta." "Ya walau Bapak tahu, tapi karena Sinta nggak mau kasih tahu langsung, ya Bapak nggak akan bilang-bilang juga. Tapi benar, dia akan berulah lagi. Kita tunggu saja waktunya," ucap bapakku. Setelah itu pasukan berkuda milik Bapak mulai mendekat dan memberikan tumpangan pada kami untuk menuju portal di mana kami masuk tadi. Kami terus meninggalkan dukun itu sendirian dengan posisi terlentang di tanah dengan kedua tangan dan kaki tertancap anak panah dari Ningrum. Dan saat kami mulai meninggalkan dukun itu, dia mulai berteriak, "Woi, kita belum selesai. Kita akan berurusan lagi dalam waktu dekat." Kami tidak menggubris kata-kata dari si dukun itu dan terus pergi ke arah portal untuk keluar dari portal ini. Setelah kami berada di portal tadi, Mbak Margono mendekat ke arah portal dan mulai membacakan sesuatu. Portal yang ada itu seperti terlindungi oleh dinding transparan dan portal itu mulai mengecil. Aku dan yang lainnya kemudian berpamitan pada Mbak Margono dan Bapak. Terlihat wajah Via sudah menunjukkan wajah kelelahan dan mulai lemas. Aku memerintahkan Adiwilaga untuk segera membawa Via ke tubuh kasarnya agar kondisinya cepat membaik. Aku dan Sinta pun kembali melesat ke tubuhku yang berada di kos. Dalam sekejap aku sudah berada di depan kamar kosku. Aku memasuki kamar dan sedikit kaget dengan keadaan tubuhku yang ternyata sudah penuh dengan keringat. Keadaan di sekitar sudah tidak karuan, mungkin karena pertempuran itu. Aku pun segera kembali ke tubuh kasarku dan saat membuka mataku, badan ini terasa babak belur dan sangat lelah seperti habis berolahraga beberapa ratus kali set. Karena merasa tubuh ini sangat kelelahan, aku putuskan untuk beristirahat tidur. Sinta yang dari tadi melihatku kemudian dia mendekat padaku dan mulai memegang keningku. Aku sudah paham, dia pasti akan menidurkanku dan akan membawaku ke taman di mana aku
Sinta dan nenek akan bertemu. Mungkin memang itu saat ini yang tepat untuk beristirahat sambil bercerita dengan nenek tentang apa yang baru saja aku lalui. Sebelum Sinta menidurkan aku memegang tangan Sinta dan berkata lirik, "Sebentar." Sinta terlihat paham aku akan melakukan apa. Aku kemudian meraih HP-ku yang sebelumnya aku letakkan di meja samping tempat tidurku. Aku lihat ada pesan dari teman-teman yang menunggu Anggi dan Via bahwa mereka berdua sudah mulai membaik. Tapi belum siuman. Setelah mengetahui keadaan mereka, aku menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa aku siap untuk istirahat dan siap berduaan dengannya di alam mimpi. Dalam sekejap aku pun memejamkan mata. Dalam keadaan mata terpejam, perlahan aku merasakan hembusan angin yang menerpa tubuhku. Perlahan juga aku merasakan suara angin yang menyapu rerumputan. Bau khas dari rerumputan yang terkena terik matahari pun mulai tercium. Dari kejauhan telinga pun mendengar desir ombak. Dengan mata terpejam, aku mencoba untuk menebak di bawah kemana sebenarnya diriku ini oleh Sinta. Sengaja aku tidak membuka mataku langsung. Yang jelas, tempat ini bukan tempat yang sama dengan yang biasanya Sinta mengajakku pergi di dalam mimpi. Saat aku terpejam, perlahan aku juga mendengar suara Sinta tertawa lirik. Terdengar suaranya seperti seorang anak kecil yang sedang riang bermain sambil berlarian ke sana kemari. Langkahnya yang tadinya terdengar sedikit jauh dari posisiku, kini terdengar melangkah ke arahku. Setelah langkah kaki itu mendekat dan berhenti tepat di sampingku, aku mendengar suara Sinta tepat di telingaku. "Rian, bangun. Ayo kita bersantai sejenak, melepas lelah setelah pertempuran itu." Suara ramah Sinta membangunkanku di dunia mimpi itu. Mendengar suara Sinta, aku perlahan membuka mataku. Saat akan membuka mata, terlihat terik matahari yang menyilaukan mata membuatku enggan membuka mataku karena sangat tidak nyaman. Namun aku coba perlahan membiasakan mata ini dengan cahaya yang ada di sana. Berhasillah saat mata terbuka. Ternyata Sinta membawaku ke tempat di mana aku belum pernah aku kunjungi. Hamparan rumput hijau terbentang sangat luas, ditambah dengan adanya beberapa pohon kelapa yang siap dipetik untuk dinikmati segar kelapa mudanya. Ditambah lagi di ujung hamparan rumput hijau ini terdapat ada hamparan pantai pasir putih lengkap dengan air lautnya. Sinta sudah berdiri tepat di hadapanku. Penampilan Sinta saat ini sungguh membuatku tergoda akan kecantikan dirinya. Tidak seperti biasanya, Sinta memakai gaun atau pakaian lainnya, tapi saat ini dia memakai pakaian yang sangat minim dari biasanya, serta memakai pakaian yang mirip dengan tokoh anime favoritku. Sinta sepertinya mengopi dandanan itu dari kebiasaanku menonton anime One Piece. Kini dia berpakaian seperti Nico Robin, yang memakai kain pink dan atasan jaket kulit tipis dan modis sehingga terlihat betul lekuk tubuh Sinta. "Kenapa melongo gitu? Biasa aja kali lihatnya." "Kamu ini bisa-bisanya pakai pakaian kayak gitu. Nanti kalau nenek tahu gimana? Bisa-bisa kita nggak akan ketemu lagi selamanya." Ucapku agak ketakutan jika hal ini diketahui oleh nenekku. "Tenang aja, kali ini di duniaku. Maksudnya aku yang membuat mimpi ini jadi aman. Dan Ayu nggak akan kesini," jawabnya centil sambil berlari menggandeng tanganku. "Mau kemana sih, Tak? Baru aja aku mau nikmati alam ini." "Sudah ikut saja, Rian. Aku tahu kamu pasti capek mental, capek fisik, dan pertempuran itu baru yang pertama kan buat kamu. Makanya aku pengen kamu rileks dulu, hilangin semua pikiran tentang pertempuran itu." Sinta sangat mengerti keadaanku. Aku yang memang sangat capek dan pertempuran itu memang cukup membuatku terkuras tenaga. Ditambah psikisku juga seperti terpengaruh karena serangan-serangan itu. Sinta mengajakku ke tepian pantai. Di bawah pohon kelapa, di sana sudah tersedia kursi santai dan 2 buah kelapa muda yang siap untuk dinikmati. Sinta menyuruhku untuk berbaring tertelungkup di kursi santai itu. Akan tetapi sebelum itu, Sinta meminta aku untuk melepaskan baju yang aku kenakan. Dia menjelaskan akan membuatku rileks. Entah rileks seperti apa yang dia maksud. Setelah aku lepas bajuku, aku berbaring di kursi santai itu. Sinta kemudian mendekatiku dan duduk di sampingku. Sungguh baru kali ini aku grogi dekat dengan Sinta yang berdandan layaknya Nico Robin, sosok anime yang memang aku sukai sejak pertama kali menonton anime One Piece. "Tunggu, Tak, kita mau ngapain sih pakai suruh lepas baju segala?" tanya aku penuh penasaran. "Sudah nurut saja, bakal enak kok." "Apaan sih? Awas aja aneh-aneh,
Tapi tak, aku agak gimana gitu lihat kamu pakai penampilan kayak gitu. Bikin aku jadi... Dasar, pikirannya jorok mulu. Walau aku tahu kamu begitu tergila-gila sama Nico Robin, jangan bayangin yang aneh-aneh. Sinta memotong ucapanku. Ah, kamu ini, makanya ganti sana penampilannya, pintaku beralasan. Padahal aku suka dengan tampilannya saat ini. Udah diam ah, pokoknya aku bikin enak sekarang ya. Tangan Sinta mulai menyentuh punggungku yang terasa pegal tidak karuan karena pertempuran itu. Tangan Sinta mulai meraba dari pinggul kemudian berjalan ke arah pundak. Terasa sangat lembut dan nyaman tangan Sinta menyentuh tubuhku. Tanpa sadar aku memejamkan mata karena merasa enak dibelai oleh Sinta. Ini belum dipijat, hanya dibelai saja, tapi rasanya sudah sangat nyaman. Tiupan angin membuat wangi Sinta terasa lebih segar dari biasanya. Dalam keadaan ini aku sempat melirik Sinta yang sedang mengusap pundakku. Rambut Sinta yang terurai dan terkena hembusan angin membuat dia terlihat sangat cantik. Rasa di hati ini mulai meronta melihat kecantikannya. Tanpa sadar aku mengucapkan kata, "Andai kamu juga manusia tak?" Bisikku liris sehingga dia tidak begitu mendengar, tapi sedikit merespon. Melihat aku yang seperti mengucapkan kata-kata, Sinta merespon dengan raut muka yang seolah menanyakan aku tadi berkata apa. Aku hanya membalas dengan gelengan kepala dan kemudian memejamkan mata kembali. Sinta terus mengusap punggungku dan terasa sangat hangat. Hampir rasa pegal dan capek di punggung ini hilang saat sedang mengusap punggungku. Sinta mendekatkan bibirnya ke telingaku dan membisikkan kata, "Aku sayang, aku akan terus menjagamu selamanya walau kita tidak bisa bersatu. Tapi setidaknya izinkan aku tetap menemanimu dalam hidupmu. Jika kamu sudah menikah dengan Via, aku akan menjaga kalian berdua dan seterusnya. Jika kamu dan Via memiliki anak, aku juga akan menjaga kalian semua. Ya, semua yang berhubungan denganmu akan aku jaga. Hanya itu yang bisa aku lakukan." Di akhir katanya terlihat dia seperti menahan sesuatu. Aku yang merasa sedikit aneh kemudian membuka kembali mataku dan melihat Sinta sedang menahan air matanya. Saat aku tanya kenapa kok mau menangis, air matanya malah menetes. Refleks aku bangkit dari kursi santai itu dan memeluknya untuk menenangkan. "Sudah tidak apa, temani saja aku selama kamu mau. Jika perlu, jadilah salah satu bidadariku kelak saat di akhirat. Jadilah makhluk yang baik, maka kita akan terus bersama," bisikku pada Sinta saat memeluknya. Cewek centil, bisa nangis juga toh?" Ledekku pada Sinta sambil melihat wajahnya. "Apaan sih, suka-suka aku lah," ucap Sinta sambil menghapus air matanya. "Ternyata cewek supernan centil kayak kamu bisa nangis ya." "Situ ledekin terus, ku pencet itumu, nanti baru tahu." Sinta menunjuk dua benjolan hitam di dadaku. "Awas aja berani pegang ini, urusannya nanti sama nenek." Perlahan Sinta mulai tersenyum. Dia mirip sekali dengan Nico Robin dan membuat aku menjadi berpikir tentang dirinya saat ini. Kami habiskan waktu di sana dengan bercanda, saling ejek dan saling menyemangati. Di dalam mimpi kami sudah seperti dua sejoli yang sedang bebas bermain ke sana kemari tanpa memperdulikan apapun. Sinta menyudahi petualangan di alam mimpi ini karena waktu sholat subuh sudah tiba. Kali ini Sinta membangunkanku perlahan. Tanpa disadari, saat bangun celanaku basah entah karena apa. Padahal tidak ada atap bocor ataupun mimpi aneh-aneh dengan Sinta. Saat aku terbangun, Sinta malah tertawa cekikikan melihat celanaku yang basah, entah dari mana asalnya. Sinta kemudian menyeretku untuk langsung ke kamar mandi dan lekas untuk membersihkan diri. Semua sudah bersih dan aku berjalan dari kamar mandi kembali ke kamarku. Di sana sudah menunggu Sinta dan satu lagi Aruna. Saat aku kembali masuk ke kamar, dua centil ini malah tertawa cekikikan. Ditambah lagi Aruna malah berkata, "Kamu ini Sinta, harusnya tadi aku diajak lah, malah gak bilang-bilang." Aruna datang ke kos karena mau memberikan kabar kalau Via sudah siuman. Sebelum dia kembali ke tubuhnya, ternyata Via dibantu oleh Adi Wilaga. Aruna tidak begitu asing dengan Adi Wilaga karena ternyata selama Aruna menjaga Via, Adi Wilaga sempat beberapa kali menampakkan wujudnya. Saat itu, karena Via belum masuk ke raganya, Via mengira Aruna adalah Sinta dan sempat menanyakan kenapa Sinta di sini. Dijelaskan oleh Aruna kalau dia adalah Aruna dan bukan Sinta. Aruna juga menjelaskan selama ini dia juga menjaganya karena perintah dariku. Dan melihat Adi Wilaga yang terluka parah, Aruna kemudian menyembuhkan luka Adi Wilaga sebelum dia datang ke kosku lagi. Dan saat ini
Via sedang dijaga Adi Wilaga di rumah sakit. Siang harinya aku menjenguk Anggi dan Via. Anggi ternyata belum siuman. Hanya saja kondisinya saat ini sudah stabil. Pesan dari Sinta, Anggi saat ini sedang kecapean karena efek ilmu hitam dari si dukun itu. Sedangkan Via sudah lebih sehat, tinggal menunggu kabar dari dokter untuk izin pulang. Beberapa hari kemudian aku mendapat kabar dari kota kelahiranku bahwa aku harus segera pulang dikarenakan ada kabar dari salah satu perusahaan besar di bidang swalayan. Aku ada panggilan untuk menghadiri interview kerja. 1 hari sebelum interview aku berpamitan kepada Via untuk pulang dulu. Aku sengaja tidak mengajaknya untuk ikut pulang karena Via harus melanjutkan kuliahnya dan ada kerjaan yang harus dia kerjakan. Aku belum bisa membawanya karena kondisi dia juga yang masih belum stabil. Sedikit khawatir sebenarnya jika dia mulai bekerja lagi setelah selesai kuliah. Namun karena dia ada kewajiban itu, aku perbolehkan dengan catatan Aruna berada di sampingnya dan dibantu Adi Wilaga. Meskipun beberapa hari sudah berlalu, ternyata Via masih tidak percaya jika pertempuran itu nyata dan dia melakukan raga sukma itu juga tidak disadari olehnya. Karena saking paniknya saat di villa, raga sukma itu ternyata dipandu oleh Adi Wilaga karena dia merasa Via sangat khawatir pada Anggi saat itu. Aku pun pulang dan memulai perjalanan sekitar pukul 4 sore. Cuaca saat itu lumayan cerah, tidak ada awan mendung sedikit pun. Dengan cuaca seperti ini, aku merasa aman dan tidak perlu terburu-buru karena takut akan kehujanan atau terjadi apa-apa di jalan. Roda ban motor berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Satu persatu aku dahului kendaraan lain. Cewek centil yang biasanya memilih terbang, kini malah memilih membonceng di belakang. Padahal di bagian punggungku ada tas ransel yang biasa digunakan untuk naik gunung, dan tas yang kubawa ini berisi full bawaan. Seharusnya tidak ada ruang untuk berboncengan, tapi yang namanya cewek ini ada saja ulahnya. Dia tetap membonceng di belakang, lebih tepatnya di belakang tas yang sisa sedikit bagian joknya. Melihat dari spion motor sedikit agak aneh dengan kelakuan Sinta. "Kamu lagi ngapain sih, Tak? Udah jelas gak muat gitu, kok tetap maksain?" Tanyaku keheranan pada Sinta. "Gak apa-apa, biarinlah, sesekali kan bonceng kamu. Lagian kamu udah tahu aku mau bonceng, kamu malah bawa tas gede gini." "Lah lagian kan kamu juga biasanya terbang, ngapain sekarang jadi pengen bonceng sih?" "Gak apa-apa, pokoknya aku lagi pengen gini, aku lagi gak pengen terbang." Aku melihat wajah Sinta dari spion seolah ada sesuatu yang membuat ekspresinya berubah. Bukan wajah marah, kesal, sedih, atau malah senang. Sejak dari pertempuran itu Sinta menjadi sedikit berubah. Ekspresinya seperti menunjukkan wajah kekhawatiran. Dia jadi seolah ingin terus berada di dekatku, sama dengan yang kemarin dia bicarakan saat di alam mimpi. Walau aku sudah bersama Via kelak, dia akan tetap berada di sebelahku. "Ya udah, bonceng gak apa-apa, tapi jangan di belakang ya," ucapku dengan sedikit tersenyum. "Lah terus aku suruh bonceng di mana? Di atas tas?" "Ah, ya aku gak mau lah. Kayak apa aja disuruh bonceng di sana." "Kamu ini ada-ada saja. Ya enggak lah, masa iya cewek cantik kayak kamu suruh duduk di atas tas sih. Sini bonceng di depan, biar aku agak munduran," ajakku pada Sinta. "Ih seriusan? Boleh nih aku duduk di depan?" Ekspresinya berubah jadi girang layaknya anak kecil. "Iya buruan sini." Sinta terlihat sangat senang dengan hal itu. Kalau aku sih oke-oke saja, asal dia gak aneh-aneh saat dibonceng. Aku malah jadi membayangkan yang kami lakukan ini malah seperti film India. Naik motor berboncengan sambil nyanyi-nyanyi. Cuaca yang cerah tanpa ada gangguan, baik dari makhluk sebelah ataupun dari pengendara lain. Akhirnya aku sampai di rumah tepat sebelum azan maghrib berkumandang. Nenek Lasmi sedang berada di luar, seolah sedang menungguku pulang. Ternyata Nenek Lasmi hanya sekedar berpatroli seperti biasanya. Aku kemudian turun dari motorku bersama Sinta yang terlihat kegirangan. Namun setelah kami turun dari motor, Nenek Lasmi kemudian mendekat pada Sinta dan menariknya ke sisi lain. Kemudian membisikkan sesuatu pada Sinta. Dan saat itu juga, Sinta mengubah ekspresinya jadi seperti saat awal berboncengan di belakang. Aku yang tidak mau ambil pusing dengan hal itu, kemudian langsung beranjak masuk ke dalam rumah dan menemui bapak ibuku yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV. Aku berjalan menghampiri ke arah mereka. Aku mencium punggung tangan ibuku dan kemudian aku juga mencium punggung tangan bapakku. Saat itu juga
Bapak terlihat tersenyum lebar, penuh kebanggaan, entah karena apa. Kemudian setelah itu aku meletakkan barang bawaanku di tempat yang semestinya. Setelah aku membereskan segala hal yang aku bawa tadi, aku kemudian ikut bergabung duduk di ruang tengah sambil melihat acara TV kesukaan ibu. Saat sedang asik menonton acara televisi, tiba-tiba ibu membuka obrolan dengan menceritakan beberapa hari yang lalu setelah bapak bangun dari tidurnya. Ternyata bapak seperti kelelahan dan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Setelah mandi, ibu melihat ada beberapa bekas legam di tubuh bapak. Tidak hanya satu, tapi lebih dari dua. Dan saat ditanya ibu, katanya tidak apa-apa. Aku langsung berpikir pasti itu akibat pertempuran hari itu. Aku pun berusaha menutupi dengan beralasan paling itu hanya karena bapak terlalu sering begadang dan saat tidur posisinya kurang pas. Makanya berimbas seperti itu. Setelah itu malah ibu memarahi bapak dan menyuruh untuk tidak begadang lagi mulai nanti. Tapi yang namanya bapak, ya pasti lebih berkuasa. Jadi ya suka-suka bapak saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.